Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dunia sebelum manusia. Dalam video ini, kita akan menyelami miliaran tahun sejarah bumi yang belum banyak diketahui. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana segalanya terbentuk hingga kita bisa ada di sini sekarang. Simak terus video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sejarah bumi bukan hanya tentang manusia. Sebelum kita ada, bumi sudah menulis kisahnya sendiri. Sebuah kisah tanpa kata dan tanpa suara, tetapi penuh gejolak. Dunia sebelum manusia bukanlah masa kosong, melainkan babak terpanjang yang membentuk segala sesuatu, termasuk kita. Mari kita mulai dengan perjalanan waktu yang sangat panjang. Lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, tata surya masih sangat muda. Debu dan gas saling bertabrakan di tengah kekosongan ruang angkasa. Dari kekacauan inilah, bumi mulai terbentuk. Namun, bumi saat itu bukanlah seperti yang kita kenal sekarang. Permukaannya berwarna merah membara, lautan lava bergolak, dan langitnya gelap dipenuhi asap dan petir. Tidak ada kehidupan, tidak ada udara yang bisa kita hirup. Namun, dari tempat yang ekstrim inilah, bahan dasar kehidupan pertama kali disiapkan. Air mulai muncul dari tabrakan komet, gunung-gunung terbentuk, dan atmosfer mulai terbentuk melalui gas vulkanik. Planet ini, meski tampak brutal, sebenarnya sedang mempersiapkan panggung untuk sesuatu yang sangat besar. Kehidupan awal, sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Kehidupan pertama kali muncul di samudra purba yang tenang. Molekul-molekul kompleks mulai membentuk struktur yang bisa menyalin dirinya sendiri. Inilah cikal bakal kehidupan pertama, mikroskopis, rapuh, tetapi revolusioner. Mereka mulai berkembang biak, menciptakan ekosistem mikroskopik yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu tokoh utama dalam bab ini adalah Cyanobacteria, atau ganggang biru hijau. Mereka memproduksi oksigen lewat fotosintesis, perlahan mengubah atmosfer bumi. Dunia yang dulunya mematikan, kini mulai bernapas. Beranjak ke 250 juta tahun yang lalu, dunia telah jauh lebih kompleks. Reptil raksasa mulai muncul dan mendominasi planet ini. Inilah era dinosaurus. Mereka datang dalam berbagai bentuk. Ada yang kecil, besar, pemakan daging, pemakan tumbuhan, ada yang berjalan di darat, berenang di laut, dan terbang di udara. Dinosaurus bukan hanya makhluk yang menarik, mereka adalah bukti bagaimana kehidupan bisa berkembang luar biasa jika diberi cukup waktu dan ruang. Tapi bukan hanya dinosaurus yang hidup di era ini. Tumbuhan, serangga, dan makhluk laut juga mengalami evolusi besar. Ini adalah masa kejayaan alam, simfoni kehidupan yang megah sebelum bencana besar datang, sekitar 66 juta tahun lalu. Sebuah asteroid besar selebar 10 km menghantam bumi di wilayah yang kini menjadi Meksiko. Dampaknya sangat besar, seperti kiamat. Kebakaran global terjadi, langit gelap selama berbulan-bulan, suhu turun drastis, dan 75% spesies punah, termasuk hampir semua dinosaurus. Namun, dalam kehancuran tersebut, peluang baru muncul. Mamalia, yang sebelumnya hanya figuran, kini mendapatkan panggung utama. Mereka kecil, berbulu, dan pintar. Dalam dunia yang berubah drastis, kecerdasan dan fleksibilitas menjadi kunci bertahan hidup. Dan dari mereka, jauh di masa depan, manusia akan lahir. Jutaan tahun berlalu, dan kehidupan di Afrika terus bereksperimen. Kera besar mulai berdiri. Mereka mulai menggunakan tangan untuk menggenggam, mata untuk mengamati, dan otak mereka mulai menyimpan ingatan. Homo habilis, Homo erectus, dan berbagai spesies manusia awal mulai muncul. Mereka membuat alat berburu dalam kelompok, dan mulai menguasai api. Meskipun mereka belum berbicara atau menulis, mereka sudah berpikir, sadar akan lingkungan dan sesamanya. Mereka mulai sadar akan dirinya sendiri. Evolusi memang bukan sesuatu yang cepat. Namun dari langkah demi langkah, pondasi Homo sapiens mulai terbentuk. Sekitar 300.000 tahun yang lalu,
Homo sapiens muncul. Tapi bukan hanya muncul sebagai makhluk baru, mereka membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh spesies sebelumnya. Mereka bisa membayangkan hal-hal yang tidak nyata. Mereka menciptakan simbol, menggambar di dinding gua, dan membuat mitos. Inilah yang disebut sebagai revolusi kognitif. Sebuah langkah besar dalam sejarah manusia. Manusia mulai percaya pada hal yang sama, bekerja sama dalam jumlah besar, dan menyusun aturan hidup. Bahasa berkembang, komunitas terbentuk, dan dari sana dimulailah budaya manusia. Dari sekadar bertahan hidup, manusia mulai membentuk dunia. Tidak lama setelah itu, manusia mulai berjalan. Mereka meninggalkan Afrika dan menyusuri jalur pesisir, melintasi gurun, hutan, dan gunung. Dalam ribuan tahun, mereka menyebar ke Asia, Eropa, dan bahkan sampai ke benua Amerika. Setiap kelompok membawa cerita, budaya, dan cara hidupnya masing-masing. Mereka hidup berdampingan dengan Neanderthal, bahkan saling kawin. Dunia mulai dipenuhi dengan variasi manusia. Namun, Homo sapienslah yang akhirnya bertahan. Mereka membentuk suku, desa, dan peradaban. Dunia telah berjalan selama 4,5 miliar tahun. Dan manusia baru hadir di menit terakhir sejarah itu. Namun, dampaknya luar biasa. Dari sekadar pemburu kecil, kita telah membangun kota, meluncurkan roket, dan membuat video seperti ini. Kisah besar ini belum berakhir. Dunia sebelum manusia adalah bab pembuka dari buku yang belum selesai. Dan sekarang, pena ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan hanya dari mana kita berasal, tetapi juga kemana kita akan pergi. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga pengetahuan ini dapat memberikan wawasan baru tentang perjalanan panjang bumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.